Selanjutnya yang bertindak sebagai imam atau khatib pada Jumat kali ini yaitu Al-Ustadz Muhammad Faizin SAG MPDI dan sebagai Bilal Al-Ustadz Ahmad Fauzi. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله
والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى عز وجل القائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال الله تعالى عز وجل القائل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد حتى لا يبقى من بركاته شيء وعلى آله وصحبه حتى لا يبقى من صلواته شيء بعدد كل شيء. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Sidang Jum'ah Masjid Al-Falah yang senantiasa dimuliakan oleh Allah. Mari kita bersama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kehadirat Ilahi Rabbi, Tuhan yang Maha Kasih dan tak pernah pilih kasih. Tuhan yang Maha Penyayang, yang senantiasa menyayangi setiap hamba di muka bumi ini. Kenikmatan yang sejati, kenikmatan yang hakiki, dan kenikmatan yang esensi ketika suasana batin kita, mendarah daging dan menulang sumsum berada di dalam keimanan dan ketakwaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Limpahan kenikmatan itu baik nikmat sehat wal afiah, nikmat segar bugar lahir dan batin, jasmani dan rohani akan seimbang ketika kita senantiasa terus menerus tanpa henti untuk meningkatkan kadar kualitas ketakwaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam konsepsi dan definisi taqwallah imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi sirra wa alaniyah, yakni menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala sekaligus menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala secara total, menyeluruh, dimanapun, kapanpun dan dalam keadaan apapun, baik ketika kita sendiri atau di tengah keramaian, bersedih maupun bergembira, suka maupun duka. Maka takwa inilah merupakan modal dasar yang paling efektif yang kita dedikasikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita sekalian, janganlah kita sekali-kali meninggalkan dunia yang fana ini kecuali membawa bekal manusia yang muttaqin, manusia yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Sidang Jumat Masjid Al-Falah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Tidak terasa putaran roda-roda kehidupan diorbitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seolah pergantian siang dan malam silih berganti bagaikan jarum detik menuju menit. Kemudian menit berubah menjadi jam-jam dan berubah menjadi hari, dan hari berubah menjadi pekan, dan pekan berubah menjadi bulan. Dan tidak terasa putaran roda-roda pedati di bulan Desember ini, seolah baru kemarin kita berada di bulan November, maka sekarang kita sudah di penghujung bulan Desember. Dan tidak terasa kita sudah di penghujung tahun 2021 dan akan segera berganti menjadi tahun 2022. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Sidang Jumat Masjid Al-Falah yang senantiasa dirindukan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka putaran roda-roda kehidupan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam firman-Nya, wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Hari-hari kejayaan pasti akan dipergilirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perjalanan kehidupan manusia bagaikan roda pedati, kadangkala di atas dan kadangkala di bawah. Seolah kita berada di bukit yang kita lihat adalah lembah, dan ketika kita berada di bawah yang kita lihat adalah atas. Begitupun juga roda-roda kehidupan manusia pasti silih berganti, dinamis berputar, kadangkala di atas juga kadangkala di bawah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita sekalian, demi masa, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, maka roda kehidupan terus akan berputar dan silih berganti dan terus ke depan dan tidak akan kembali ke belakang. Waktu akan terus berjalan menuju ke depan dan tidak akan pernah kembali kepada masa lalu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan, demi masa, demi waktu, maka setiap manusia, kata Allah, berada dalam jurang kehancuran. Mereka berada di dalam jurang penderitaan. Mereka berada dalam jurang kerugian. Mereka bahkan merasakan penyesalan, terutama dimensi duniawi, urusan ukhrawi, semua kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala karena Rahman Rahimnya Allah, karena kasih sayangnya Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pengecualian, memberikan istisna, memberikan exception. Ada 4 golongan manusia yang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa mereka? Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama adalah manusia yang memiliki ketahanan iman yang luar biasa. Di saat ini kita sudah hampir 2 tahun berjalan, diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan adanya pandemi COVID-19 yang meluluhlantakkan kehidupan dan sendi-sendi masyarakat, dimensi sosial, dimensi pendidikan, dimensi kebudayaan, dimensi kasih sayang, dimensi silaturahmi, diluluhlantakkan dengan COVID-19. Bahkan manusia-manusia, saudara-saudara yang kita cintai telah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita saat ini sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala keimanan kita.
manusia-manusia unggulan, manusia-manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala diuji keimanannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka berhasil dan senantiasa akan dihantarkan oleh Allah di dalam jenjang kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Dimensi yang kedua kata Allah Subhanahu wa taala adalah manusia yang mampu membuktikan derajat keimanannya dengan prestasi kinerja amal soleh. Sebuah pertanyaan besar, apa perbedaan manusia yang beriman dan orang yang tidak beriman? Maka jawabannya adalah manusia yang beriman pasti memiliki amal soleh. Maka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita sekalian, man kana yaumuhu khairan min amfihi fahuwa rabikhun. Barang siapa manusia yang berprestasi ibadahnya hari ini lebih baik dari hari kemarin, puasanya lebih sempurna tahun ini dari tahun kemarin, sholatnya lebih khusyuk hari ini dari hari kemarin, sedekah dan amal jariahnya lebih meningkat tahun ini dari tahun kemarin, fahuwa rabikhun, kata baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka manusia yang akan bahagia. Maka amal soleh adalah dimensi parameter indikator manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Sidang Jumat Masjid Al-Falah yang senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimensi yang ketiga adalah manusia yang konsistensi menyampaikan kebenaran. Kulil haqqa walau kana murran. Sampaikan kebenaran itu walaupun pahit akibatnya. Maka baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berjuang meninggikan izul Islam wal muslimin, ketika mensyiarkan dakwah panji-panji Islam, ketika di semenanjung Arabia mulai Islam dikenal, maka mulai kasak-kasuk mereka mulai menyebarkan fitnahnya orang-orang kafir Quraisy. Bahkan mereka menawari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar menghentikan Islam, agar menghentikan syiar dakwah Islam, karena mereka menganggap Islam mengancam kepada keyakinan orang-orang kafir Quraisy. Maka ditawarilah Nabi yang namanya harta, takhta dan wanita. Maka baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tegasnya menjawab dan bersumpah, wallahi law wada'u syamsa fi yamini wal qamaru ayyasari an atruka hadzal am hatta yudhirahu Allahu ma taraktuhu. Demi Allah, kata baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, andai kata matahari disematkan di tangan kananku, kemudian bulan disematkan di tangan kiriku, sementara mereka orang-orang kafir Quraisy mengendaki aku untuk meninggalkan Islam yang aku cintai ini, hingga Allah mewafatkan aku. Dengan tegasnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan tegasnya, ma taraktuhu, tidak pernah aku tinggalkan Islam yang aku cintai ini. Coba kita bayangkan betapa cintanya, betapa sayangnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Maka baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mundur satu langkah ketika menerima ancaman, gangguan, hambatan. Bagi baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mundur satu langkah berarti khianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita sekalian agar konsisten menyampaikan kebenaran.
Setiap perjuangan membutuhkan pengorbanan, dan setiap pengorbanan membutuhkan kesabaran, dan setiap kesabaran membutuhkan keikhlasan. Semua manusia kita yang berada di Masjid Al-Falah ini merupakan kewajiban kita berjuang meninggikan izul Islam wal muslimin sebagaimana baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Sidang Jumat Masjid Al-Falah yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Maka dimensi yang keempat adalah sabar. Sabar adalah tabah menghadapi kenyataan hidup ini. Apa yang kita pikir kadangkala berbeda dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita cita-citakan berbeda dengan apa yang menjadi kenyataan. Maka kuncinya adalah kesabaran. Manusia pilihan Allah, manusia penegak kebenaran, penghancur kebatilan, mereka akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum mereka akan diangkat derajat nubuahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah Musa alaihissalam senantiasa diuji kesabarannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah Nuh alaihissalam diuji kesabarannya oleh Allah ketika berdakwah hampir 950 tahun dikucilkan oleh umatnya di tengah hutan. Nabiullah Ayyub alaihissalam diuji kesabarannya oleh Allah dengan virus penyakit yang begitu ganas, yang hampir meluluhlantakkan seluruh badannya, hartanya ludes, dijauhkan, diasingkan oleh keluarganya. Nabiullah Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala kecintaannya untuk menyembelih putranya Nabiullah Ismail alaihissalam. Begitu juga dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah di kota Taif. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika sampai di kota Taif, baginda Rasulullah tidak mendapatkan sambutan yang menyenangkan. Tapi sambutannya adalah lemparan kotoran unta, lemparan keping besi, lemparan batu. Sekujur tubuh Rasulullah berdarah, meneteskan air mata, menangis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melihat yang semacam itu, malaikat Jibril memberikan tawaran bantuan, "Ya Rasul, andai kata kau izinkan, aku akan lemparkan gunung Uhud itu untuk kaum Taif." Tapi begitu sabarnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, direspon dengan mengangkat kedua tangannya lantas berdoa, "Allahumma hdi, Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun." Ya Allah, beri petunjuk, ampuni umatku yang tidak tahu akan ajaran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, kita yang berada di Masjid Al-Falah hari ini mudah-mudahan menjadi manusia yang beruntung, manusia yang bahagia fid dini wad dunya wal akhirah. Mudah-mudahan kita menjadi manusia yang sukses ketika menjalani setiap kesabaran, setiap ujian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita sekalian, dengan sehat yang sempurna lahir dan batin, dijauhkan dari bala, bencana, musibah dan fitnah serta virus corona, dan kita senantiasa diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'na wa iyyakum min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم
صل وسلم وزد وعدم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على سيد عبادك وأشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد ورضي الله وتبارك وتعالى عن كل الصحابة أجمعين. الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار بما أمر لصلاح العباد جميع البشر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال الله تعالى عز وجل القائل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ارفع لهم الدرجات وقاضي الحاجات. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والشدائد والسيوف المختلفة ما ظهر منها وما بطن ومن بلدنا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أهننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. اللهم لك الحمد وإليك المستكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا دينا إلا أديته ولا ضرا إلا فرجته ولا غما إلا كشفته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.